Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun kalian berada, mari kita lanjutkan lagi belajar matematika tentang pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan sekarang kita akan belajar tentang persen. Kita akan belajar mengubah dari bentuk persen ke pecahan biasa dan dari pecahan biasa ke bentuk persen. Tidak melihat atau mendengar ketika kalian akan belanja ada tulisan diskon 50%, diskon 20%. Apa itu persen? Kali ini kita akan belajar tentang persen. Bagaimana persen itu? Seperti apakah persen itu? Bagaimana pecahannya seperti apa? Kita perhatikan. Persen itu ditulis dengan lambang seperti ini ya. Jika kalian menemukan tanda seperti ini artinya persen. Contoh, ada tulisan seperti ini, dibacanya adalah 50%. Atau tulisan ini 20 seperti ini ya, ini dibaca 20%. Apa itu persen? Persen itu merupakan bagian dari pecahan. Pecahan dengan per 100. Karena per 100 maka disebutlah menjadi persen. Contoh, ini tanda seperti ini, angka 50 dengan tanda seperti ini dibaca tadi ya 50%, artinya per 100 50%. Kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 50 per 100. Ini juga sama, ini 20%. Jika diubah ke pecahan biasa menjadi 20 per 100. Sama, ini dibaca 5%, artinya pecahan biasanya adalah 5 per 100. Yang ini dibaca 60%, artinya 60 per 100. Itulah bentuk persen jika diubah ke pecahan biasa. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Bisa ya. 50 per 100 artinya bisa disederhanakan lagi. 50 masih bisa dibagi dengan 50 dan 100 masih bisa dibagi dengan 50. 50 dibagi 50 adalah 1, 100 dibagi 50 adalah 2. Jadi 50% itu adalah pecahan biasanya 1 per 2. Terus yang ini 20%, artinya 20 per 100. Ini juga sama, masih bisa disederhanakan lagi. 20 dibagi 20, 100 juga masih bisa dibagi 20. 20 dibagi 20 adalah hasilnya 1, 100 bagi 20 adalah 5. Jadi 20% adalah bilangan biasanya 1 per 5. Bilangan pecahan biasanya 1 per 5. Kemudian yang ini dibaca 5%, artinya per 100, 5 per 100. Masih bisa juga diubah ke pecahan, disederhanakan lagi pecahannya dengan 5 dibagi 5 dan 100 dibagi 5. 5 dibagi 5 adalah 1, 100 bagi 5 adalah 20. Jadi 5% pecahan biasanya adalah 1 per 20. Kemudian 60%, jika diubah artinya 60 per 100. Ini juga masih bisa disederhanakan, boleh kita bagi dengan 20 ya, bisa 20. Ini 100 bagi 20. 60 bagi 20 hasilnya 3. 100 bagi 20 hasilnya 5. 60% pecahan biasanya adalah 3 per 5. Itu mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Anak-anak paham? Jika tidak paham bisa ditanyakan. Untuk selanjutnya mari kita belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Coba perhatikan ya, bagaimana jika anak-anak ingin mengubah pecahan biasa ke persen. Contoh, anak-anak pernah kan sebelumnya kita belajar tentang bentuk pecahan. Misalkan ini ada bulatan,
kita bagi dua. Bagian yang diarsir ini adalah bagian dari 1/2. Satu bagian dari potongannya 2 ya, dari 2 potongan. Ini artinya 1/2. Bagian yang ini adalah 1/2. Kita bisa mengubahnya ke bentuk persen. Kalau kita ingin mengubahnya ke bentuk persen, kita tadi harus ingat apa itu persen. Persen itu artinya adalah per 100. Kita harus mengubah pecahan ini menjadi per 100. Jika ingin menjadi persen ya, ini harus diubah ke per 100. 2 dikali berapa supaya hasilnya menjadi 100? Artinya 2 dikali jadi 2 dikali 50 menjadi 100. Maka 1 pun harus dikali dengan 50. 1 kali 50 adalah 50. 50/100. 50/100 itu sudah persen. Jadi 50/100 itu bisa ditulis dengan tanda seperti ini. 1/2 adalah 50%. Terus contoh lainnya misalkan 2/10. Berapa persennya? Berapa persen dari 2/10? Kita ubah lagi sama seperti tadi. 10-nya kita ubah supaya menjadi per 100. 10 kali berapa yang hasilnya 100? Berarti 10 dikali dengan 10. 2 pun harus sama, 2 dikali dengan 10. 2 kali 10 20. 10 kali 10 adalah 100. 20/100 artinya sudah 20%. Sekarang bagaimana jika pecahan biasanya bukan merupakan faktor dari 100? Misalkan 6/12. Tidak ada faktor kelipatan dari 12, faktor kelipatan 12 yang hasilnya 100. Maka kita langsung saja dikalikan dengan 100. Nanti akan menjadi persen. 6 kali 100 adalah 600. Kemudian langsung per 12. 600 dibagi 12. Ini hasilnya 50%. Jadi 6/12 adalah 50%. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan ini. Jika ada yang tidak dimengerti atau belum jelas, boleh ditanyakan langsung. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.